Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Hasil buruk pada dua liga awal Borneo FC akhirnya memakan tumbal. Helder Lobato yang sebelumnya dikontrak semusim segera dilepas. Tim berjuluk Pesut Etam langsung mencari penggantinya, yakni Matheus Henrique do Carmo Lopes. Dikontrak semusim sebagai defender yang juga berasal dari Brazil. Borneo FC masih terus melakukan pembenahan pada skuadnya. Tercatat dalam semusim, tim berjuluk Pesut Etam sudah mendepak dua pemain asingnya, yakni Kim Yong Tae, pemain asal Korea Selatan, dengan disusul oleh pemain asing dengan harga transfer termahal, yakni Helder Lobato asal Brazil. Kedua pemain asing ini dicoret setelah sebelumnya dikontrak selama semusim oleh Borneo FC. Di sisi lain, Borneo FC langsung bergerak cepat setelah melepas palang pintu Helder Lobato. Dan tak butuh waktu lama bagi tim kebanggaan publik kota Samarinda itu untuk mendapatkan pengganti. Tim Borneo FC mengisi pemain asing yang juga berasal dari negeri Samba, yakni Matheus Henrique do Carmo Lopes. Matheus melakukan penandatanganan kontrak di kantor Borneo FC. Presiden Borneo FC Nabil Hussein mengatakan pihaknya langsung mendatangkan pemain pengganti karena bursa transfer bakal ditutup 30 April. Matheus datang ke Samarinda tanpa proses seleksi. Meski kembali mendatangkan pemain tanpa trial, Nabil mengaku tidak jera. Pasalnya, legion asing yang tiba di Samarinda itu dianggap berkualitas. Selain itu, Nabil juga berharap keberadaan Matheus diharapkan cocok dengan skema. Dragan Cukanovic untuk diduetkan bersama Yamashita Kunihiro. Kita mengatakan Helder kurang bagus di sini, tapi dia kurang meyakinkan kita untuk memenuhi target kita musim ini. Hadirnya Matheus di Borneo FC ini menggantikan posisi siapa? Baru saya katakan dari gantikan Helder di sini. Fullback berarti. Center back. Matheus sendiri sudah mengikuti latihan bersama skuad Pesut Etam sejak Jumat malam. Ia rencananya akan diturunkan dalam pertandingan Borneo FC melawan Persegres Kresik United di babak kedua. Diketahui Matheus sebelumnya memperkuat klub divisi 3 Brazil, Tombense. Mengenai mahar yang harus ditebus Borneo FC, pihak Borneo FC belum memberikan jawaban detail. Ia hanya mengatakan pihaknya segera mengurus administrasi pemain berusia 32 tahun itu. Arditya Abdul Aziz, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kawasan hutan mangrove biasanya dihuni oleh sejumlah habitat liar seperti burung peking atau bahkan jenis kera dan monyet uwa-uwa yang banyak di kawasan Kalimantan. Tapi berbeda di desa Tani Baru, Kutai Kartanegara. Sebuah sekolah dibangun di kawasan hutan mangrove tumbuh bersama habitat hewan liar lainnya, bahkan berprestasi. Menuju desa Tani Baru, Kutai Kartanegara, kami harus menyisir Sungai Mahakam dan melewati muara sungai dan melintasi laut lepas dan kembali masuk ke kawasan Sungai Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tepatnya salah satu kawasan hutan mangrove yang ditanam oleh Total Indonesia. Kawasan hutan mangrove ini diperluas dengan 14 juta pohon mangrove sejak 2004 lalu hingga saat ini. Tujuan awalnya agar kampung yang dihuni oleh 200 kepala keluarga tidak abrasi. Akhirnya, pada tahun 1994, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memutuskan membangun sekolah dasar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi 3 dusun di desa Tani Baru yang sekarang telah berkembang pesat hingga dihuni 4.000-an warga. 94, dengan datang 3 guru, kemudian muridnya 60 yang saya ceritakan tadi, kemudian berkesinambungan, semakin tahun murid kita bertambah muridnya, yang akhirnya pada tahun 2002, 94 ke 2002 sudah mulai perubahan, ada 100. Dan total sudah melirik bantuan berupa perumahan guru, karena memang di sini guru perlu rumah. Makanya total waktu itu membantu perumahan karena itu prioritas, sifatnya prioritas, itu kebutuhan oleh sekolah ini, dan dibantu satu unit, dua pintu itu untuk guru. Dengan adanya guru, berarti sekolah ini jadi berkembang, jadi hidup. Setelah berkembang pesat saat ini, sekolah yang hanya awalnya tingkat sekolah dasar, kini telah meluas hingga SMP dan tingkat menengah atas atau SMA. Tak hanya jarak yang menjadi persoalan, karena satu-satunya transportasi adalah sungai, tapi juga hewan buas seperti predator buaya. Namun hebatnya, tak ada satupun warga yang takut akan predator buaya muara ini.
Bahkan mereka bisa hidup berdampingan seperti biasa. Dan tak jarang mereka juga mandi di sungai, meski sungai mereka rawan kehadiran predator itu. Untuk anak-anak juga alhamdulillah mereka paham dengan lingkungan alamnya seperti apa. Jadi mereka juga ya bisa dikatakan bersahabat lah, bisa sama-sama hidup di alam ini dengan buaya. Oh iya, tidak pernah mandi di sungai? Mandi di sungai sering. Gitu. Bahkan mereka ketika tahu buaya pun rasa takut itu tidak berlebihan. Gitu. Kami sama sekali tidak ada rasa takut. Kami malahan sudah terbiasa berenang di sungai. Rasa takutnya itu nggak ada sama sekali. Oh gitu. Kenapa nggak takut? Karena Kan serem tuh kalau buaya. karena kita berpikir kita tidak ganggu habitat dia, jadi dia nggak bakal bangku. Oh gitu. Lantaran rawan musibah bahaya terkaman predator jenis buaya muara ini, tahun 2012, pemerintah menggandeng pihak CSR PT Total Indonesia membangun jembatan yang menghubungkan Sekolah Tani Baru dengan 3 dusun lainnya, yakni Muara Pantuan dan Dusun Muara Ilo. Namun pemerintah juga menyiapkan sarana perahu angkutan umum secara gratis bagi para pelajar untuk jalur sekolah dan 3 dusun terkait. Hebatnya, sekolah ini bahkan melahirkan sejumlah seniman dan prestasi akademik lainnya dalam berbagai lomba sains di tingkat provinsi Kalimantan Timur, meski dengan segala keterbatasannya. Dan terpenting, mereka bahkan hidup dengan terbebas dari polusi udara hingga terasa segar berada di tengah kawasan hutan mangrove yang hijau sepanjang mata memandang. Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda menggelar jalan sehat dan berbagi hadiah di akhir pekan. Tak hanya itu, juga dilakukan pameran teknologi komunikasi secara massal. Wali Kota Samarinda Syarif Jaang Minggu pagi menggelar jalan sehat dengan memadukan sistem pembelajaran teknologi komunikasi bagi belasan ribu warga Kota Samarinda yang hadir. Sejumlah hadiah tentu juga dibagikan kepada warga Samarinda yang hadir dalam acara Jalan Sehat Berhadiah ini. Tak tanggung-tanggung, ratusan hadiah dari bursa pulsa, kendaraan bermotor hingga 2 paket umroh. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Samarinda untuk bisa menjalani hidup sehat sambil mendapatkan hadiah idaman mereka. Tak hanya itu, penyelenggara juga memberikan paket berbelanja hanya Rp1.000 dengan kuliner apa saja bagi yang berhasil bertransaksi menggunakan tiket atau transaksi elektronik lewat jaringan Telkomsel di waktu yang ditentukan. Ya, makanya saya nyampaikan terima kasih, bukan hanya berbagi hadiah, bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi dengan kegiatan seperti ini, tadi ada senam berjalan sehat. Pastilah harapan saya warga Kota Samarinda sehat. Kalau warga Kota Samarinda sehat, maka biaya kesehatan juga berkurang, maka anggaran yang ada itu bisa kita gunakan untuk pembangunan yang lain. Itu menjadi harapan kita. Hari ini luar biasa, di atas 10.000 ini. Bahkan acara jalan sehat ini juga diberikan wawasan penggunaan teknologi lewat telepon genggam agar bisa bertransaksi hingga penyampaian keamanan privasi pengguna seluler. Di event ini kami juga memberikan experience kepada masyarakat bagaimana bertransaksi tanpa uang dengan tiket kita, terus menikmati game-game online Telkomsel, kemudian beberapa layanan digital lainnya. Pagelaran jalan sehat ini juga memberikan hiburan gratis bagi anak-anak yang turut hadir. Dua robot Transformers selalu menjadi kawan bermain anak-anak di arena jalan sehat yang digelar di kawasan Kursumpaja, Samarinda. Jika Anda bersama keluarga tertarik untuk hadir di jalan sehat berikutnya, Anda bisa membawa alat olahraga Anda seperti sepeda atau sepatu roda untuk bisa berolahraga sambil bermain. Adesha Putra, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Semarang Parking Festival Gramedia di kawasan parkir Lembuswana menarik ratusan pengunjung yang melintas di kawasan Mall Lembuswana. Apa saja kemeriahannya? Yuk kita ke Gramedia. April lalu, Gramedia Lembuswana menggelar event akbar dengan tema Parking Festival. Agendanya selalu ramai sejak pagi hingga malam hari. Berbagai agenda tentu menjadi daya tarik pihak Gramedia selaku penyelenggaranya. Dari acara pentas dan lomba dance cover, lomba karaoke, hingga pameran kuliner. Acaranya selain kita ada bazar, kita juga ada bazar makanan. Ini pertama kali di seluruh Gramedia. Kalau biasa pameran kan buku doang nih. Nah, sekarang kita nyewain space untuk teman-teman yang mau jualan. Nah, contohnya di sana ada jualan makanan, ada jualan minuman, ada juga yang jualan pernak-pernik. Lama nggak latihan?
Kalau latihannya sudah sering sebenarnya sudah biasa. Oh gitu ya. Berapa lama biasa kalau latihan? Biasa seminggu itu 3 kali. Remaja di Samarinda bisa berkreasi saja seperti kita yang ikut dance kayak gini daripada pakai narkoba dan sebagainya. Bahkan Gramedia juga memberikan diskon super besar hingga paket murah, misalnya bebas memilih 4 buku apa saja hanya dengan Rp100.000. Dan masih banyak lagi tawaran menarik lainnya. Anda juga bisa menikmati pameran buku dan lomba parking festival sambil menikmati beragam jajanan kuliner yang disajikan di arena pameran. Jangan sampai ketinggalan karena agenda ini hanya berlangsung sejak 22 April hingga 1 Mei mendatang. Nah, tak ada salahnya Anda berkunjung ke arena Parking Festival di kawasan Mall Lembuswana sambil mengisi liburan Anda. Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Maria Yuno, mewakili segenap tim Kompas Tenggarong, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.